Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya hayyatul rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah kekasih Allah, jemaah Masjid An-Nur lingkungan Lapandaran Ledang. Di pagi yang mulia ini kita kembali memuji Allah dan baca alhamdulillah alamin atas nikmat selalu didekatkan hatinya ke rumah Allah. Nikmat yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari di mana-mana, hanya hadiah Allah saja. Orang yang mau datang ke masjid hanya pertolongan Allah saja. Di antara seruan Allah yang menyuruh kita datang ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah datang bersalat, carilah kemenangan, rebutlah kesuksesan. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. 4 kali ya. Artinya apa? Saat Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Yang mau datang itu ditolong Allah. Yang tak datang tidak ditolong dengan maksimal. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau dikasih Allah kekuatan, power, datang dia. Kalau tidak dikasih Allah, tidak datang. Itu maksudnya. Hayya 'alal falah. Mari merebut kejayaan, kesuksesan. Mari merebut kejayaan, kesuksesan. Hayya 'alal falah. Rebutlah kejayaan, kesuksesan, kemenangan. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi Allah menolong kita datang ke rumahnya. Kita mendengar panggilan Allah, menyahut panggilan Allah dengan lidah, menyahut panggilan Allah dengan langkah dan amal ibadat, yakni salat berjamaah dan bertazkirah sesudah salat. Ini pun panggilan Allah juga. Orang tuh wajib belajar. Yang tak tahu wajib belajar. Yang tahu wajib mengajar. Belajar itu wajib. Mengajar itu wajib. Berdakwah wajib. Bapak kalau tidak mengajak istri di rumah untuk baca Quran, berdosa bapak. Macam mana nak mengajak istri dan anak-anak? Baca Quran dulu, pegang Quran. Subhanallah. Itulah kita bertahmid memuji Allah di pagi ini ya. Karena Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Selawat dan beriring salam untuk junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayat yang kita dengar dalam salat tadi awal surah Ghafir ayat 1 sampai ayat 9 ayat saja. Ayat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kata ulama ayat penerang hati. Ayat penerang hati. Ayat 1, 2, dan 3. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول
La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ini ayat pengarang hati. Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi negara, kepala negara, pernah mengadakan lawatan kunjungan dari Madinah, pusat pemerintahan Islam, ke Syam, pergi ke daerah. Umar ini selalunya kalau pergi ke daerah, dia cepat kenal orang. Memorinya luar biasa hebat. Jadi satu kali itu dia pergi ke sana, dia ada kehilangan jemaah. Nah, kita kalau biasa tengok jemaah, kalau dia tak ada, kita kena cari. Kemana kemarin Pak? Bapak sakit, Bapak ada masalah, perlu saya bantu. Jadi Umar bin Khattab pergi ke tempatnya, ke Syam dari Madinah. Sampai di Madinah dia kehilangan seorang anak muda itu ya. Subhanallah. Mana fulan bin fulan, kata Umar. Kata jemaah, sekarang tidak nampak lagi. Tidak nampak, tidak kelihatan lagi. Subhanallah, kata Umar. Disuruhnya lah sekretarisnya, TU-nya, kata usahanya, menulis surat. Inilah ditulisnya. Ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Inilah isi suratnya, diserahkan sama pembawa surat untuk disampaikan ke orang yang lama tidak bergabung dengan jemaah. Lama hilang dari jemaah. Kemana orang ini? Kata Umar. Orang ini bukan macam dulu lagi. Hari-hari mabuk. Hari-hari mabuk. Jauh hanyutnya. Jauh hanyutnya. Kata orang Sumbar, kalau hanyut nak dipinteh. Kalau hilang nak dicari. Hanyut bisa dipinteh. Dipinteh, dihalangi, jangan hanyut terus. Orang yang jauh dari masjid itu hanyut. Hanyut dengan keduniaan. Hanyut dengan pangkat, hanyut dengan harta benda, hanyut dengan politik. Subhanallah. Ini orang Sumbar kalau hanyut nak dicari, kalau hanyut nak dipinteh, kalau hilang nak dicari. Hilang bisa dicari. Diusut, disiasat. Kemana orang ini? Kata Umar. Orang ini hari-hari mabuk sekarang. Tidak berani jumpa kami lagi. Sudah hilang, sudah hanyut. Subhanallah. Lalu Umar menulis surat. Inilah isi suratnya. Di atas, bismillah lah. Assalamualaikum juga. Min Umar. Kepala suratnya, Min Umar. From Umar. Bukan dari khalifah. Bukan dari kantor kepresidenan. Kantor Departemen Agama, bukan. Dari Umar. Nama kecilnya ditulis di surat itu. Padahal dia pemimpin tertinggi negara. From Umar. Min Umar ila fulan. Bila surat itu mau diserahkan kepada orang yang bersangkutan, orang yang berkenaan, kata Khalifah Umar kepada yang membuat surat, tolong serahkan surat saya ini waktu dia tidak mabuk. Timingnya. Waktunya untuk menyerahkan surat. Kalau dia mabuk jangan diserahkan dulu. Serahkan surat saya ini waktu dia tidak mabuk, kata Umar. Diserahkanlah surat itu. Nangis dia bacanya. Nangis, menyesal, takut. Bertobat kepada Allah. Ini kata ulama, ayat ini ayat penerang hati. Ayat penerang hati. Nangis dia bertobat kepada Allah. Setelah berita sampai kepada Umar bahwa orang itu sudah bertobat kepada Allah, apa kata Umar bin Khattab? Responnya berikutnya, beginilah caranya mengatasi orang yang bermasalah.
Kasih dia kata-kata nasihat yang menyejukkan hatinya, yang menyembuhkan lukanya. Subhanallah. Beginilah caranya kamu mengatasi ada orang yang bermasalah, ada anak yang bermasalah di rumah, ada keluarga yang bermasalah. Bimbing dia dengan baik, kata Umar. Jangan disebut-sebut kejahatannya. Anak bermasalah, ibu dengan ayah dengan ibu suami istri, jangan disebut kejahatan anak ini. Doakan. Kata Umar, kalau kamu menyebut masalah orang yang bermasalah, itu kamu menolong setan, katanya. Wala takunu a'wanan alaihi syayatin. Kamu jangan membantu setan. Orang kita yang ilmunya kurang lengkap, bila ada bermasalah disebut-sebut, itu menolong setan, kata Umar. Caranya bukan cuma itu, dibimbing dia, dikasih dia baca-bacaan dan didoakan dia. Umar bin Khattab mendoakan orang yang bermasalah ini bersama jemaahnya. Ayo kita doakan dia, dan pembawa surat menyerahkan surat kepada orang yang bersangkutan. Orang yang bertobat dari dosanya, disebut dalam ayat 7, 8, dan 9 surah Ghafir. Orang yang sudah melakukan dosa, semua orang banyak silapnya Pak ya. Tapi kalau dia bertobat, kemudian dia mengikuti jalan Allah, orang ini mendapat doa malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash mendoakan orang yang bertobat selalu. Doa malaikat ini 24 jam. Subhanallah. Doa malaikat pemikul arash 24 jam mendoakan. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ampuni dosa orang ini, satu. Ya Allah, jauhkan orang ini dari azab neraka. Nah, dua ya. Yang ketiga, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surgamu, ya Allah. Bersama ayah ibunya, kakeknya, neneknya, istrinya, anak cucunya. Subhanallah. Seorang yang saleh dalam keluarga, rumpun keluarga mendapat doa malaikat. Masukkan mereka ke dalam jannah. Rabbana wa adkhilhum jannati allati wa'adtahum. Masukkan mereka ke dalam jannah-Mu, ya Allah. Wa man salaha min abaihim. Ayahnya, ibunya yang saleh, kakeknya, neneknya. Aba itu kalau mana awalnya ayah, tapi dalam Islam ayah itu termasuk kakek sampai ke atas. Termasuk juga ibu. Wa azwajihim, temannya, pasangan hidupnya. Satu orang yang baik dalam keluarga, rumpun keluarga didoakan malaikat. Hebatnya Islam. Bukan nafsi-nafsi Pak ya. Saya, dia. Suami, istri. Tidak. Suami yang saleh, istri mendapat doa malaikat. Istri yang salehah, suami dapat doa malaikat. Seorang personil yang saleh, ayahnya, ibunya, kakeknya, suaminya, istrinya, temannya, pasangan hidupnya, anak cucunya, rumpun keluarga. Kalau ada 50 rumpun keluarganya, 50 dapat doa malaikat. Kalau ada 100 dapat doa malaikat. Begitu Allah mengurus, mentadbir. Manajemen Allah menugaskan, memerintahkan malaikat pemikul aras, malaikat first class, malaikat tertinggi derajatnya, yang muqarrabin, yang paling dekat dengan Allah, mendoakan orang ini. Doa mereka tidak ada istirahatnya. Kita tidur, kita istirahat, malaikat mendoakan. Orang itu bekerja, malaikat mendoakan. Orang itu mengemudi, driving, membawa kendaraan, membawa motor, membawa kereta, malaikat mendoakan. Orang itu ke sawah, ke ladang, ke kantor, malaikat mendoakan. Subhanallah. Ada seorang ulama tersohor zaman dulu. Ayat 7, 8, dan 9 surah Ghafir ini ayat pertahanan pelindungan yang hebat untuk melindungi, menjaga diri dan keluarga. Tentunya dipelajari ayat ini Pak ya.
Patutnya ayat ini dipelajari supaya Bapak terlindungi, ahli keluarga terlindungi, terjaga. Jadi ampuni dosanya, jauhi mereka daripada azab neraka, masukkan mereka ke dalam jannahmu bersama rukun keluarga, lindungi mereka daripada segala mara bahaya. Empat isinya ya. Waman takis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Siapa yang dipelihara Allah nanti dari kejahatannya dari kemudian nanti, itulah kejayaan yang gemilang. Ini diantara ayat yang diujungi, diakhiri dengan wa dzalika huwal fawzul azim. Kalau Bapak ingin sukses, inilah kunci kesuksesan. Fawzul azim itu kesuksesan yang gemilang, kesuksesan yang maksimal. Kalau ingin sukses, semua orang ingin sukses ya, carilah ayat-ayat yang diakhiri dengan fawzul azim ataupun fawzul azima. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang maksimal. Dari ayat berapa? Ayat 7, 8, dan 9. 3 ayat pendek saja. Mudah-mudahan kita meraih kesuksesan yang gemilang, kejayaan yang maksimal insyaallah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.